Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 782 alinea yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan apa yang ada di antara kamu nanti di hari kiamat. Ini istilah atau ayat yang berbunyi fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah ini berulang-ulang ya, ada di berbagai tempat. Seperti di ayat yang lain, innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, akan memutuskan, yafsilu, yahkumu dan sebagainya. Ini menurut the sense of language, perasaan bahasa, bukan sekedar memberitahukan bahwa putusannya nanti akan ditetapkan di hari kiamat, tapi ada nuansa yang seperti ancaman. Ya, seperti kasus di kasus persoalan kriminal umpamanya. Udah, sekarang kita nggak usah menduga-duga dulu, nggak usah menyangka-nyangka dulu. Yang penting sudah kita lakukan rekonstruksi dan kita buatkan laporannya. Nanti keputusannya hakim di pengadilan yang akan memutuskan. Kalimat itu kan artinya bukan sekedar memberitahukan putusannya di pengadilan, tapi artinya mana yang bohong, mana yang benar itu semuanya akan terungkap dalam persidangan. Seperti itu. Seperti kita mengatakan juga kepada seorang yang utangnya bayar-bayar. Ya udah, kalau begitu, udah sampai ketemu di hari akhirat nanti. Itu kan ngancam artinya. Kan gitu, seperti itu. Jadi kalimat itu ada nuansa semacam itu. Jadi fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, itu artinya seperti itu. Haitsu la majala lil kaidi wa ta'amuri wa tabit. Di mana nanti putusan Tuhan di hari kiamat itu tidak ada lagi ruang-ruang kosong untuk melakukan tipu daya, lil kaidi wa ta'amuri dan konspirasi, wa tabit dan upaya-upaya melakukan cover up, menutupi, menyembunyikan. Sudah tidak ada lagi di hari kiamat, semuanya akan terbuka terang benderang. Tidak ada yang di cover up. Tidak ada konspirasi, tidak ada tipu daya sama sekali. Wala majala li ikhfa'i maknunati sudur, dan sudah tidak ada ruang lagi untuk menyembunyikan isi hati masing-masing. Segala gerak hatimu, niatmu, maksudmu, tujuanmu, keinginanmu, kepentinganmu yang kau sembunyikan di dalam hatimu, semuanya akan terbongkar. Seperti itu. Wa yatma'innu alladzina amanu biwa'dim minallah qati'un. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada janji Allah, betul-betul yakin dan pasti. Ini janji Allah sifatnya pasti, qati'un, putus, artinya pasti, bukan potong ya. Kotok itu bukan
bukan potong. Ya. Inna hadzal kaida al-khafiyyal makira, sesungguhnya di budaya yang tersembunyi dan tindakan makar yang tidak kelihatan, semuanya itu wahada ta'amur, dan konspirasi ini yang mereka lakukan ma'al kafirina, oleh orang-orang kafir, lan yughayyira mizanal umur, tidak akan dapat merubah perimbangan atau mizanul umur, ya, satu ketetapan yang sudah dipastikan dengan ukuran yang pas, tidak akan merubah timbangan. Walan yaj'alil ghalabah wal qahra lil kafirina 'alal mu'minin, dan tidak ada kesempatan, ya, kemenangan dan keunggulan bagi orang-orang kafir, tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Walan yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan menjadikan, tidak akan membuat orang-orang kafir dapat mengalahkan orang-orang yang beriman. Wa fi tafsiri hadil ayat, untuk menafsirkan ayat ini, wala yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, adalah waradat riwayatun, ada satu riwayat yang menceritakan, ya, untuk menafsirkan ayat ini, anal maqsuda bihadzan nas, bahwa yang dimaksudkan dengan teks Al-Quran seperti ini, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Artinya yaumal qiyamati, wala yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menaklukkan orang beriman. Ada yang menafsirkan ini maksudnya adalah di hari kiamat, karena hubungannya dengan ayat sebelumnya. Haitsu yahkumullahu bainal mu'minina wal munafiqina, di mana nanti Allah yang memutuskan apapun yang terjadi, hubungan, perseteruan, peperangan antara orang beriman dan orang munafik, Allah yang akan menentukannya nanti di hari kiamat. Fala yakunu hunaka, sehingga tidak akan terjadi di sana di akhirat, lil kafirina 'alal mu'minina sabil, tidak akan ada peluang bagi orang kafir untuk menaklukkan orang-orang yang beriman. Kama waradat riwayatun ukhra, seperti juga ada riwayat lain, bi annal maqsuda fil amri fid dunya, yang satu mengatakan ini nanti di akhirat, yang riwayat yang lain ini di dunia. Dua pendapat riwayat ini. Bi an la yusallitallahu al-kafirina 'alal muslimina taslitas istisal, artinya selama di dunia Allah tidak akan memberikan kekuatan kepada orang-orang kafir untuk menumpas orang Islam setumpas-tumpasnya. Ya, istisal itu ngebedol, artinya ditumpas, tidak mungkin
orang beriman, orang Islam seumur hidup selagi dunia masih ada, tidak mungkin orang Islam akan habis sama sekali. Tetap akan selalu hadir umat Islam di bumi ini. Itu kata satu penafsiran. Wa in ghulibal muslimuna fi ba'dil ma'arik, sekalipun umat Islam terkadang kalah dalam beberapa peperangan, sekalipun umat Islam dalam peperangan tidak selalu menang, tapi silih berganti, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Sekalipun umat Islam itu kalah dalam peperangan fi ba'dil ma'arik wa fi ba'dil ahyin, dan kalah dalam beberapa situasi, ya, sekalipun demikian, wa itlaqun nasi fid dunya wal akhirah aqrabu, tetapi ini menurut pendapat Said Qutb yang sahib hadza tafsir, bahwa dengan kalimat yang mutlak yang tidak menyebutkan dunia atau akhirat, karena bunyinya walan yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, enggak menyebut dunia, enggak menyebut akhirat. Ada yang menafsirkan dunia, ada yang menafsirkan akhirat, tapi kalau kita biarkan saja maknanya bebas itu secara mutlak, artinya fid dunya wal akhirah aqrabu, itu lebih dekat. Jadi artinya ya di dunia dan akhirat, bukan dunia saja, bukan akhirat saja, tapi ya di dunia dan di akhirat. Li'annahu laisa fihi tahdid, karena dalam ayat ini tidak ada pembatasan, tidak menyebutkan keterangan waktunya di dunia atau di akhirat, bahwa umat Islam tidak akan bisa ditumpas selama-lamanya, digempur, dimusuhi, diserang, dijajah, diperkosa, tetap tidak bakal hilang, akan tetap hadir di bumi ini. Itu salah satunya. Wal amru binisbah lil akhirah, adapun kalau kita menafsirkannya itu di akhirat, la yahtaju ila bayanin au taukid. Kalau akhirat mah yang usah dijelasin, sudah pasti dong. Nggak usah ditegaskan, nggak usah dijelaskan. Tidak perlu ila bayanin au ta'kid, tidak perlu dijelaskan, tidak perlu ditegaskan. Amma binisbah lidunya, adapun berkenaan dengan dunia, fa inna zahir ahyanan qad tuhi, ya, dilihat dari sisi perspektifnya, fenomenanya, kadang-kadang juga qad tuhi bi ghairi hadza, bisa saja mengisyaratkan sesuatu yang bukan itu. Walakinnaha zahiru khadi'atun, tapi itu hanya fenomena yang menipu saja. Tahtaju ila tama'unin wa tadqiq, yang perlu dicermati dan diteliti lebih mendalam lagi. Innahu wa'dun minallah, bahwa itu adalah janji dari Allah, qati'un, pasti, wa hukmun minallahi jami'un, dan itu putusan Allah yang berlaku umum, annahu mata istaqarrat haqiqatul iman, di mana ketika keimanan sudah mapan, sudah kokoh, sudah menetap dalam hati kita, fi nufusi mu'minin, di dalam hati orang-orang beriman, wa tamatsalat fi waqi'i hayatihim manhajan lil hayat, dan keimanan yang menetap, melekat di dalam hati orang yang beriman tadi mampu direpresentasikan dalam kehidupan mereka yang realita sebagai manhajan lil hayat, sebagai pola kehidupan, wa nidhaman lil hukmi, dan sebagai sistem dalam satu pemerintahan,
wa tajarrudan lillahi fi kulli khatiratin wa harakatin, dan semuanya ansih hanya untuk Allah saja dalam segala gerak pikiran dan gerak badan, wa ibadatan lillahi, dan juga ibadah ritual kita semuanya untuk Allah, fisaghirati wal kabirati, baik dalam persoalan yang besar maupun persoalan yang kecil. Itu dapat dipastikan, falan yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, maka pasti orang kafir tidak mungkin akan bisa menggoyahkan orang-orang beriman apabila keimanan itu sudah engkau representasikan, engkau implementasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari, baik itu pola hidup, style of life, ataupun itu sebagai satu sistem dalam bentuk pemerintahan yang adil, ya, keadilan sosial diterapkan, supremasi hukum ditegakkan, kepedulian, keadilan, kejujuran, kedisiplinan, etos kerja, kebersamaan, dan sebagainya itu dijamin. Yang menjamin bahwa kemajuan satu bangsa adalah moral-moral, nilai-nilai moral yang bersifat universal. Selagi Anda menafsirkannya moral dalam artian ritual, tidak ada jaminan kalau kamu semua sholat semua terus maju nggak negeri ini. Andai kan pakai jubah semua maju nggak? Pakai kumis semua maju nggak? Nggak ada urusannya. Yang membuat kamu maju, makmur, aman, damai, loh jinawi, kertarahaja, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu artinya moral-moral universal. Kejujuran, kesetiakawanan, etos kerja, kedisiplinan, transparansi, demokrasi, kesetaraan, yang seperti itu. Ini tidak dipahami. Kalau bicara akhlak ya ngomongnya pakai bebasan. Kalau lewat punten nyuwun sewu, mending sewu mah 900 lu kan. Setelah anak-anak kita ketika akan melangkahi kita mengatakan nyuwun sewu, itu namanya budi pekerti, bukan akhlak. Ya salah juga tidak, bagus lah, kita nyaman, anak-anak kita sopan. Tapi kan itu kan tidak menjamin kemajuan, tidak menjamin kemakmuran. Yang buat orang makmur kan karena kerja keras, ya kan, kedisiplinan, kejujuran, dan sebagainya. Nah itulah yang jadi persoalan. Nah makanya ini adalah janji yang kita pahami, Syekh, selagi nilai-nilai keimanan yang melekat dalam dirimu itu engkau implementasikan, engkau aplikasikan dalam kehidupan keseharian, baik berupa style of life ataupun sistem pemerintahan yang adil, berwibawa, kan begitu, yang bersih, transparan. Nah itu pasti negara itu akan menjadi kokoh dan tidak mungkin dapat dikalahkan oleh musuh dari luar. Itu persoalan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian malam ini sedikit catatan bahwa kajian tadi berupa kalimat-kalimat yang sejenis dengan ancaman. Kelak di hari kiamat itu akan terlihat secara terang benderang bagaimana proses kehidupan manusia tatkala berada di dunia. Dan yakinlah bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah dapat mengalahkan atau menghancurkan kaum muslim, orang yang beriman. Dan gaya hidup seseorang akan maju dan peradaban akan bangkit apabila kita mengimplementasikan dari sikap-sikap pola hidup dan pemerintahan yang menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial, menjunjung kejujuran, keadilan, budi pekerti, kesopanan, dan integritas, kerja keras, dan seterusnya. Itu kaitannya dengan catatan malam ini.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.